Baik, mari kita bahas soal TOEFL yang paling sulit. Number 1. The grayscale, a progressive series of shade ranging from black to white, is used in computer graphics detail to graphical images. Oke, seperti biasa untuk soal seperti ini kita harus mencari subjek dan verbnya terlebih dahulu. Ini adalah dasar. Oke, dengan cepat kita bisa tahu the grayscale adalah subjeknya, kemudian is used itu verb. The grayscale, skala warna abu-abu, is used, dipakai di dalam computer graphics. Oke, itu sudah lengkap dan sempurna kalimatnya. Kemudian acuhkan dan ignore positifnya, yaitu a progressive series sampai white. Itu adalah tambahan informasi, extra informations. Tidak perlu dipikirkan dalam-dalam, dia bukan bagian dari subjek dan verb. Kita fokus ke subjek dan verbnya. Oke, sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka dari opsi A, B, C, dan D harus dipastikan dulu tidak ada verbs. Karena prinsip dasarnya dalam satu kalimat cuma ada satu subjek dan satu verb. Secara umum seperti itu. Ada pengecualian tapi nanti akan kita bahas. Oke, dari opsi A, B, C, dan D, manakah yang mengandung verb? Oke, pasti A dan C adalah verb. Oke, maka acuhkan atau jangan jawab A atau C. Sudah pasti itu. Karena sudah ada is used dipakai, kemudian edit detail. Nah, itu salah. Karena sudah ada use. C, are added. Juga tidak tepat. Karena sudah ada is. Ya. Kemudian kita tinggal punya pilihan B dan D. Manakah yang dipilih? Ya, betul, B. Kenapa bukan D? Karena kalau kita pilih D, akan ada parallel structure yang tidak tepat. Ingat, kalau parallel structure adalah dua klausa yang dihubungkan, ada dua frase yang dihubungkan oleh and atau or atau but. Maka sebelum and, or atau but dan sesudahnya harus memiliki tenses yang sama. Oke, kalau di depan adalah is used, maka setelah and adalah added, digunakan dan ditambahkan. Oke, tetapi di dalam kalimat ini konteksnya tidak seperti itu. Maka yang paling tepat adalah to add, untuk menambahkan. Oke. The grayscale, a progressive series of shade ranging from black to white, is used in computer graphics to add detail to graphical images. Skala warna abu-abu dipakai di dalam visual atau grafis komputer untuk menambah detail dari visual atau grafik gambar atau image. Maka jawabannya to add. Number 2. By excluding competition from an industry, governments have often created public service monopolies. Dengan excluding, mengesampingkan competition from an industry, governments have often created public service monopolies. Oke, langsung subjeknya adalah governments, verbnya have often created. Oke, have often created. Oke, so tidak ada masalah dengan subjek dan verb. Kita fokus ke by. By adalah preposisi. Oke. Setelah preposisi, by, of, in, after, seringkali diikuti oleh verb ing. Oke, cukup gampang bukan setelah by? Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah kalau tidak C dan D. A, B sudah pasti salah.
Oke, karena setiap frase yang diawali oleh preposisi by, for, to, in, dan seterusnya, itu dia adalah extra information, informasi tambahan bagi klausa utamanya atau kalimat utamanya. Oke, A, B salah, sekarang tinggal C dan D. Manakah yang paling tepat? Karena by dan seterusnya sampai industri adalah frase, maka frase itu tidak memiliki kata kerja, maka eliminasi yang memiliki kata kerja. Mana C dan D yang memiliki kata kerja? Ya, yang memiliki kata kerja adalah D, yaitu adopt. Oke, maka yang paling tepat adalah C. By adopting laws excluding competition from an industry, dengan cara mengadopsi hukum, melegalisasi hukum, excluding competition, yang mengeluarkan atau mengesampingkan kompetisi dari sebuah industri, governments, pemerintah, have often created, seringkali telah membuat public service monopolies, monopoli layanan publik. Jadi monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Number 2C. Number 3. Titik-titik skeleton of an insect is on the outside of its body. Pertama, seperti biasa, mana subjeknya, mana verbnya? Skeleton of an insect is on the outside of its body. Oke, subjeknya belum terlihat secara lengkap. Ada masalah di subjek, dan verbnya sudah kita dapatkan, yaitu is. Oke, manakah subjeknya? Bagaimanakah cara menyempurnakan subjek ini? Oke, 1. Eliminasi yang mengandung verb, karena sudah ada verb is. Oke, eliminasi C karena ada is. There is a. Oke, tinggal A, B, dan D. A. Oke, A adalah pronoun, kata ganti. Oke, it's, nya ya. Biasanya kata ganti itu ada yang digantikan. Oke, dalam kasus ini kalimatnya hanya satu, belum ada kalimat lain sebelumnya, berarti tidak tepat dituliskan kata ganti di awal kalimat. Namanya saja kata ganti, dia menggantikan sesuatu. Oke, A eliminasi, tinggal B dan D. That juga sama sebagai kata bisa menjadi pronoun, bisa juga sebagai kata sambung. Dia menyambungkan antara klausa satu dengan klausa yang lain. Oke. Dan biasanya that ada karena dia sebagai kata sambung atau kata ganti, pronoun, maka dia ada di tengah, atau ada kalimat lain sebelumnya yang mendahului. Maka eliminasi B juga, tinggal the. Maka pilihan yang paling tepat adalah the. The skeleton of an insect is on the outside of its body. Oke. Kerangka tulang dari sebuah serangga, dari seekor serangga, is on the outside, itu berada di luar of its body, dari badannya sendiri, dari badannya. Nya ini refers to an insect. Oke, kita lihat contoh dari sebuah pronoun, yaitu it's. Dia muncul di tengah setelah ada informasi sebelumnya, setelah ada sosok lain yang harus dia gantikan. Oke, number 3, D, the. Number 4. Lenses are used to correct imperfection in eyesight. Lensa-lensa digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pada penglihatan. Oke. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kalimat ini kalau tidak ada extra information atau apositif setelah lenses, bisa langsung are used to. Oke.
Oleh karena itu, karena sudah lengkap kalimatnya, sudah ada subjek, sudah ada verb, maka dari opsi A, B, C, dan D, eliminasi jawaban yang mengandung verb. Mana saja yang mengandung verb? Ya, betul. A, ada are, kemudian C dan D. Which form and maybe form. Form di sini adalah kata kerja. Oke, kalau kita pilih A, C, dan D, maka menjadi kacau artinya karena ada lebih dari satu kata kerja di dalam satu kalimat. Oke, saya ingatkan sekali lagi, satu kalimat yang sempurna itu maksimal satu subjek dan satu kata kerja. Secara umum ya, sekali lagi secara umum. Nanti akan ada pengecualian-pengecualian, tapi ini pengetahuan dasar yang sangat penting dan akan sangat membantu kita untuk bisa menjawab latihan soal tes TOEFL. Oke, karena A, C, dan D mengandung kata kerja, maka pilihannya adalah B yang paling tepat. Lenses, lensa-lensa in the form of glasses and contact lenses, dalam bentuk kacamata dan lensa kontak, are used to correct imperfection in eyesight, dipakai untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pada penglihatan. Now, let's go to number 5. In 18th century North America, printed engravings provided of Rococo style. Oke, seperti biasa, subjeknya mana, verbnya mana, kemudian ada object of preposition, kumpulan kata yang diawali oleh preposisi. Dia bukan bagian dari subjek, maka acuhkan untuk sementara. Oke, mana object of preposisinya? 18th century North America. Diawali oleh in, maka acuhkan, santai saja dengan frasa itu. Fokus ke subjek dan verbnya. Mana subjeknya? Yes, printed engravings. Verbnya provided. Sudah lengkap. Oke, jadi masalahnya bukan ada di subjek dan verb, masalahnya ada di kalimat selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada adjective, kata sifat, dan noun, kata benda yang disifatinya. Oke, bisa kita lihat pilihannya adalah superlatif, superlative adjective yang diawali oleh the most. Oke, kalau kita mau pakai superlatif, selalu ingat diawali oleh the, kemudian most. Oke. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang diawali oleh the most dan diakhiri oleh kata benda. Dari pilihan A dan D, yang diakhiri oleh kata benda adalah opsi D, yaitu manifestation. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, the most widespread manifestation.